بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku simak seperti biasa insyaallah, kurang lebih di jam 20.00 atau lebih sedikit seperti sekarang, kita akan membuka materi judulnya Anda bertanya kami menjawab, dan kami tentu akan berusaha coba menjawab semampunya, dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebenaran dari lisan kami dan juga jadi bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tadi hari ini kita sudah membahas tema tentang atau bedah buku 31 sebab lemahnya iman, dan kita masuk ke poin ke-7, yaitu kurangnya menuntut ilmu agama. Kurang lebih seperti itu bahasannya, sehingga kita banyak panjang lebar menjelaskan tentang pentingnya belajar agama, dan itu bukan pilihan tapi sebuah kewajiban. Dan setiap orang di antara kita agar imannya selalu bertambah, karena memang pondasi dasar iman adalah ilmu. Dengan ilmu agama imannya akan bertambah insya Allah. Dan iman itu akan bertambah selalu dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka makin sering kita mengerjakan amal soleh, secara otomatis juga makin kental iman itu dan makin kuat. Serta makin seringnya seseorang membuka pintu kemaksiatan, maka juga makin melemah iman tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk insyaallah. Ada pertanyaan dari Tangerang, seorang mahasiswi umur 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin insyaallah. Terima kasih doanya, jazakallahu khair. Izin bertanya Ustaz, saya sedang ta'aruf dengan ikhwan. Kebetulan kita berdua sudah sama-sama saling cocok, dan insyaallah akhlak dan agama si ikhwan ini baik. Tapi tidak disetujui oleh kedua orang tua ana karena status ikhwan yang duda. Apakah ini jawaban dari istikharah ana dan sudahi saja proses ta'arufnya, atau ana tetap berusaha meyakinkan kedua orang tua ana? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya tetap istikharah dulu, dan usahakan jangan ukhti membuka komunikasi lebih jauh. Cukup ya, bahasa Anda sudah merasa kecocokan, ini berarti komunikasi sudah terlalu jauh. Saya sarankan berhentikan komunikasi itu sekarang, supaya jangan hati ini selalu terkait ya, dan juga selalu terikat ya, selalu ingin komunikasi, penasaran, dan syaitan bisa masuk di pintu-pintu itu. Saran saya, Anda berhentikan sekarang komunikasi sama ikhwan itu, dan katakan orang tua saya tidak setuju, saya coba yakinkan. Maka untuk sementara komunikasi saya putuskan dulu, agar Anda pun selamat insyaAllah. Dan Allah maha menilai ya, niat dan perbuatan hambanya. Insya Allah kalau Anda niat untuk meridhokan kedua orang tua, juga ingin coba lebih istikharah lagi ya, maksudnya ditambah lagi istikharahnya supaya lebih tenang, maka dan Anda putus komunikasi agar tidak terbuka pintu maksiat, saya yakin Allah akan berikan kepada Anda petunjuk yang terbaik insya Allah, biidznillah. Itu saran saya. Jadi tetap istikharah dan tetap yakinkan orang tua ya. Kalau perlu ya, kalau misalnya ayah Anda tidak keberatan, minta ikhwan itu datang dan menemui beliau, lalu coba menjawab atau menemui kedua orang tua, coba menjawab syubhat yang ada gitu kan. Kenapa dia duda gitu kan, apa sebabnya, dan apa yang akan dia lakukan setelah dia menikah dengan Anda gitu kan. Dia coba memberikan harapan-harapan yang memang pasti dia akan lakukan insya Allah dengan izin Allah selama dia hidup. Dan semoga Allah mudahkan itu. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar seperti ini yang boleh secara syar'i, Allah SWT mudahkan ya. Selanjutnya dari Temanggung, Jawa Tengah, seorang pelajar berumur 18 tahun bertanya, Ustaz, apabila di masjid di kampung saya sering telat azan duhur dan asar sekitar 1 jam, lalu mana yang lebih utama antara sholat sendiri tepat waktu atau berjamaah namun telat? Jazakallahu khair. Kalau sampai 1 jam, saya sarankan Anda sholat aja sendiri. 1 jam cukup lama waktunya ya, dan bisa kehilangan awal waktu. Maka Allahu'alam saya sarankan lebih baik ini ya, itu sholat sendiri pada saat seperti ini keadaannya. Atau Anda sholat berjamaah dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman-teman ya, seperti itulah.
Seorang ibu rumah tangga umur 29 tahun dari Tajur Halang bertanya, Ustadz, apa boleh wanita membaca Al-Quran dengan irama seperti Qari'ah di ajang pertandingan atau acara yang terdapat laki-laki juga, ada acara terdapat laki-laki juga, atau memposting YouTube maupun IG untuk mengajarkan secara online maupun sekedar sharing proses belajar membaca dengan seni dengan niat agar orang-orang beralih belajar menjadi seni membaca Al-Quran, beralih belajar membaca seni Al-Quran dibandingkan menyanyi seperti yang sedang heboh di sosmed. Jazakallah khair. Setahu saya nggak ada masalah, karena Nabi SAW mengatakan kita disuruh hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Bahkan ada riwayat, kalau seingat saya, yang dihasankan oleh para ulama itu, yang kata Nabi SAW, siapa yang tidak melantunkan dengan indah Al-Quran bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk nabinya seperti diizinkannya untuk melantunkan dan memperindah Al-Quran itu. Jadi memang ini bagian daripada agama, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi kalau Anda tampil di depan laki-laki lalu menunjukkan itu, dan tidak boleh. Ini bisa jadi fitnah, karena syaitan bisa masuk di semua ini dalam masalah ini. Tentu saran saya saja, karena ini ditanyakan dalam pengajian saya, maka saya katakan jangan kalau di depan laki-laki. Tapi kalau Anda mengajar di sosmed, apalagi kayak sekarang, memang Anda niatnya baik insya Allah untuk mengajarkan kaum hawa, ya, wanita seperti Anda, dan Anda memang buat informasi di channel itu adalah belajar Al-Quran atau berkembang dan bersemangat bersama Al-Quran atau judul apalah, ya, dan Anda tulis khusus untuk kaum akhwat atau kaum muslimah, gitu kan, supaya memang channel itu tidak dimasukkan oleh laki-laki, insya Allah itu bagus sekali, sangat bagus gitu. Allahu a'lam. Ada seorang yang berprofesi wira swasta dari Palembang, umur 28 tahun. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suami saya suka bermaksiat dalam kurung dosa besar. Katanya sekarang dia mau berhenti dan tidak mau mengulangi lagi, tapi saat ini masih susah diajak ke agama. Saya harus bagaimana, Ustaz? Sabar. Sabar, asal dia sudah mau berubah, sabar. Nabi Nuh alaihissalam bersabar menghadapi istrinya itu selama masa hidup dakwah beliau, selama masa dakwah beliau 950 tahun beliau berdakwah di kaumnya, dan istrinya tidak mau beriman pada risalahnya, sampai Allah jadikan perumpamaan. Begitu juga dengan istrinya Nabi Lut, ya. Kedua wanita ini jadikan perumpamaan sebagai wanita yang sesat karena mereka berada di bawah naungan hamba kami yang saleh, kata Allah SWT. Tapi Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak pernah bosan menasihati. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Dan coba bertahap dari apa yang dia suka. Saya punya pengalaman banyak dalam masalah ini. Tentu sesuai dengan penyampaian jemaah juga, ya. Jadi ada di antara mereka yang cerita, dulu saya Ustaz jauh dari agama, ya. Ada beberapa kali bapak-bapak hijrah yang sudah hijrah umroh bersama kami. Kemudian ada juga yang menceritakan langsung di majelis taklim bagaimana mereka dulu jauh dari agama dan berubah justru karena sikap istrinya yang coba berusaha untuk menjadi orang yang terbaik buat dia, gitu kan. Maka sabar, menasihatin, penuh dengan kasih sayang, mengajak ibadah bersama-sama, ternyata itu luar biasa. Pengaruhnya sangat besar, apalagi kalau ibu menggunakan kewanitaannya, ya, maksudnya suara yang lembut, ya, air mata, ya, rangkulan dan kasih sayang, itu luar biasa pengaruhnya. Yang penting jangan pernah menghadapi laki-laki itu, terutama bagi akhwat kita, yang memang digunakan untuk menggunakan metode laki-laki dengan keras, dengan kasar, ini berbahaya. Karena yang terjadi adalah defense, pertahanan yang sangat kuat dari kaum laki-laki. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Itu saran saya. Sambil doakan, ibu doakan, mudah-mudahan dapat hidayah, insyaAllah. Kami pun doakan. Ya. Dari Saitama, Jepang, karyawan swasta umur 27 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redi, asal Bogor. Saya seorang perantau yang saat ini bekerja di Jepang. Bolehkah setiap sholat Jumat saya ganti dengan sholat duhur dengan alasan lokasi masjid yang sangat jauh dari tempat saya bekerja maupun dari tempat tinggal saya, dan bisa ditempuh sampai 30 menit dengan mobil, sedangkan jam istirahat siang saya hanya 1 jam di tempat saya bekerja dan tidak mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut? Setahu saya iya, insya Allah sudah bisa.
Apalagi kalau di kota itu memang dasarnya tidak ada masjid ya, Anda harus keluar kota lah istilahnya. Ya, kalau Anda bisa izin dari perusahaan bagus, kalau enggak ya sudah Anda sholat duhur insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang belajar di India selama 9 bulan. Maaf, sebelumnya ada dulu ya. Dari seorang ikhwah umur 34 tahun dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh kita baca Al-Quran tapi juga mendengarkan kajian online? Jazakallah khair. Janganlah. Gimana caranya fokusnya? Ya. Udah kalau kajian kalau Al-Quran, Al-Quran. Karena Allah SWT berfirman tentang Al-Quran ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalau Al-Quran dibacakan maka dengarkan baik-baik dan simaklah, gitu ya. Jadi jangan bercampur dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang belajar di India selama 9 bulan. Seharusnya saya sudah pulang ke Indonesia, namun terkendala lockdown. Saya ingin bertanya masalah puasa Ustaz. Saya puasa Ramadan di sini mengikuti himbauan KBRI yang mana awal puasa sama dengan awal puasa di Indonesia. Namun satu hari setelahnya saya baru tahu kalau pemerintah di sini menetapkan puasa berbeda satu hari dengan KBRI. Apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri puasa nantinya jika terdapat perbedaan pendapat? Tentu yang saya tahu ya, seharusnya Anda ikut pemerintah setempat, bukan mengikuti KBRI di sini. KBRI berarti pemerintah kita kan gitu, tangan kanan pemerintah kita. Kalau kita sedang berada di satu lokasi, maka kita ikuti lokasi tersebut. Jadi saran saya, Anda seperti kalau memang India lebih dulu puasa sehari, Anda tidak ikut puasa di hari pertama, berarti Anda anggap Anda punya utang satu. Ya, itu yang saya sarankan. Allahu a'lam. Selanjutnya dari seorang akhwat 38 tahun Cimanggis, guru privat. Apakah anak laki-laki dari paman atau saudara ayah, seayah, seibu dan seayah, apa ini, dapat menjadi wali? Yang dapat menjadi wali adalah mahram. Apakah anak laki-laki dari paman? Enggak, kalau sepupu ini bukan mahram Anda ini. Kalau sepupu kan mahram, karena boleh menikah dengan mahram. Dan wali itu yang saya tahu adalah ayah dan seluruh saudaranya ayah. Allahu a'lam. Selanjutnya dari Ciledug, seorang akhwat umur 49 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, berapa batas umur anak yang wajib orang tua bayarin zakat fitrahnya? Orang yang sudah cerai, anak ikut ibunya, siapa yang lebih bertanggung jawab membayarkan zakat fitrah anak tersebut? Jazakallah khair. Nggak ada batasan umur, ya. Siapapun yang menjadi bapak rumah tangga, ya dia bertanggung jawab sampai kepada pembantu-pembantunya, sampai ke janin ini dalam perut istrinya. Kalau sudah 4 bulan atau sudah bernyawa ya, dia keluarin zakat fitrahnya. Itu yang saya tahu. Kalau di sini anak yang ikut ibunya karena ibunya cerai sama ayahnya, siapa yang tanggung jawab? Tetap ayahnya. Tapi kalau ayah tidak peduli, ya ibu turun tangan, ya. Anda keluarkan 2,5 kilo beras, ya. Allahu a'lam. Selanjutnya seorang karyawan BUMN dari Tangsel umur 26 tahun, seorang akhwat bertanya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mendoakan ikhwan yang pernah dekat dengan kita untuk bertaubat, diampuni segala dosanya dan diberikan hidayah? Saya pernah dekat dengan seorang ikhwan tersebut, dia tidak sholat dan ortu tidak setuju. Apakah boleh kita membawa namanya dalam doa? Apakah itu keinginan kita, bukan yang kita butuhkan sebenarnya? Mohon pencerahannya Ustaz. Setahu saya boleh saja Anda doakan seseorang supaya dapat hidayah, gitu ya. Seperti Nabi SAW mendoakan ibunya Abu Hurairah supaya dapat hidayah. Pada saat Abu Hurairah berkeluh kesah kepada Nabi SAW, yang saya tahu tidak ada masalah insya Allah. Malah ini niat baik, semoga saja dia mendapatkan hidayah, gitu ya. Seorang ikhwan dari Cilacap, mahasiswa berumur 22 tahun bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jual beli bangkai ayam dan kotoran ayam? Soalnya di tempat saya bangkai ayam banyak dimanfaatkan sebagai pangan ternak dan ikan. Kalau dikasih makanan kepada hewan lagi nggak ada masalah. Yang saya tahu ya, Allahu a'lam, itu diharamkan bagi manusia. Tapi insya Allah binillah saya coba pastikan lagi hukum ini ya. Saya akan tanyakan insya Allah, dan besok insya Allah tolong ikhwah tim mengingatkan saya. Pertanyaan dari seorang ikhwah yang 22 tahun dari Cilacap itu ya.
insya Allah saya akan coba tanyakan tentang jual beli bangkai ayam untuk diberikan makanan hewan sebagai makanan ternak. Kalau kotoran ayam nggak ada masalah, tapi bangkainya ini ya. Selanjutnya dari seorang ibu rumah tangga dari Jogja, umur 37 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya sewaktu bayi belum saya akikahkan karena belum ada rezeki yang cukup. Saya berusaha menabung untuk mengakikahkan anak saya meskipun anak saya sudah besar. Ternyata setelah uang terkumpul, ada seorang yang mengambilnya. Bagaimana saya menyikapi semua itu dan apa yang harus saya lakukan? Jazakallah khair. Ibu nggak ada kewajiban tentang itu, kan ibu tidak mampu. Nggak usah dipaksakan. Ya. Apalagi ada pendapat ulama yang mengatakan kalau sudah lewat hari ketujuhnya dan memang orang tua tidak mampu, maka gugur darinya. Dia tidak bisa dipaksakan. Kecuali lupa, ya, dan dia mampu, dia boleh lakukan kapan dia ingat, insya Allah. Selanjutnya dari seorang akhwat 20 tahun dari Palembang, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana kalau saya lebih suka sholat sendiri ketimbang berjamaah di rumah dengan keluarga. Karena terkadang saya suka ngantuk dan tidak khusyuk apabila mengikuti imam. Kalau saya sholat sendiri lebih bisa mendengarkan bacaan-bacaan saya sendiri dan lebih khusyuk. Bagaimana pahalanya Ustaz? Apakah tidak apa-apa? Karena niat saya sholat sendiri itu agar lebih khusyuk. Mohon bimbingannya Ustaz. Terima kasih. Semoga Ustaz dan tim senantiasa diberkahi Allah SWT. Jazakallah khair atas doanya, insya Allah. Semoga Allah balas doa ini dan Allah kabulkan, insya Allah. Dan Allah memberikan semua kebaikan buat kita yang mengikuti acara ini. Kalau masalah Anda sholat sendiri boleh saja, karena itu sholat sunnah. Enggak ada larangan dalam masalah itu. Karena sholat sunnah itu kita punya pilihan, boleh kita berjamaah atau kita sendiri. Ya, tapi kalau masalah sisi pahala, tentu tetap lebih besar pahala berjamaah. Ya, Anda punya hak untuk sendiri, apalagi Anda merasa lebih khusyuk. Ya, Allahu a'lam. Seorang akhwat 31 tahun dari Bandung, ibu rumah tangga bertanya, apa hukum tajassus kepada suami? Kalau teman-teman yang belum tahu, tajassus berarti memata-matai ya. Yang pernah melakukan pengkhianatan dengan niat mengecek HP suami untuk memastikan bahwa suami memang serius ingin berubah menjadi lebih baik dan niat menasihati jika memang suami masih melakukan pengkhianatan. Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh. Ibu tidak boleh bertajassus. Bukan tugas ibu mata-matai itu. Kenapa Ustaz? Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tajassasu. Jangan saling memata-matai. Juga Nabi Anda, Muhammad SAW, Nabi kita semua, pimpinan kita, guru kita, ya, panutan kita, SAW, kekasih Allah SWT bersabda, wala tajassasu. Jangan kalian memata-matai. Yang begitu tugas. Itu perintahnya, tidak boleh kita memata-matai. Kan seperti itu. Jadi jangan. Ibu tawakal Allah. Dia punya Tuhan, penciptanya mengawasi dia. Allah titipkan di pundaknya kiri kanan malaikat yang selalu mengawasi dia. Ibu kalau lihat kemungkaran depan mata, luruskan. Jadi, selalu ibu ingatkan tanpa harus lihat handphonenya. Ingat Mas ya, dulu Mas sudah melakukan ini, hati-hati loh. Ini Ramadan, kesempatan taubat, jangan sampai terulang. Saya nggak suka kalau itu terulang karena ini nanti akan mengganggu hubungan kita dan seterusnya. Tapi tidak harus periksa karena tajassus dilarang. Nggak boleh itu. Ada malaikat yang silih berganti mengawasi dia. Itu yang saya ketahui. Allahu a'lam. Dan ibu subhanallah, kalau keluarkan diri dari kemelut ini, artinya ya yang kelihatan depan mata baik ibu dukung, yang salah ibu ingatkan, ibu akan bahagia sekali. Coba deh praktekin. Pasti akan sangat tentram. Karena kita nggak akan selalu curiga aja dengan pasangan. Ya. Kita akan tentram. Kalau salah kita ingatkan. Kalau benar ya kita dukung, kan gitu. Dari seorang mahasiswi dari Semarang, umur 22 tahun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz memantapkan diri saat ta'aruf dengan seorang ikhwan. Pertanyaan apa yang harus saya ajukan kepada ikhwan tersebut agar saya mengetahui apakah kami memiliki pandangan yang sama mengenai kaidah kehidupan sesuai dengan syariat? Mohon doanya Ustaz agar saya segera dipertemukan jodoh yang baik agama dan akhlaknya. Jazakallah khair. Kami punya lembaga namanya Mawaddah Indonesia. Di situ kami berikan kesempatan orang yang ta'aruf bertanya tapi dikontrol oleh admin itu 11 pertanyaan. Tapi sebenarnya itu tuh mengerucut, kalau saya lebih mengerucut. Jadi misalnya yang ukhti butuhkan dari figur seorang suami apa? Misal pertanyaan pertama adalah bagaimana dia dengan sholatnya ya, di masjid? Bagaimana ibadah-ibadah lainnya, gitu kan? Dia rutin kerjakan atau tidak?
bagaimana hubungan dia dengan kerabatnya secara umum? Itu sudah 2 pertanyaan, gitu ya. Jadi apakah orang tuanya bercerai, masih sama-sama, bagaimana dia berbakti sama orang tuanya, gitu kan. Kemudian pada saat dia jadi suami, apakah dia sudah tahu hak dan kewajiban? Ya. Kalau sudah tahu, coba sebutkan. Saya ingin kewajiban apa yang akan Anda jalankan nanti kepada saya. Saya disebutkan, saya kewajiban memberi nafkah ini, gitu kan. Karena kalau dia di sini, dia cuma sebutkan 2-3 poin, Anda bisa kirimkan artikel, tapi hak saya adalah ini dalam agama. Hak Anda adalah ini kalau Anda jadi suami, ini hak saya kalau saya jadi istri, kan gitu. Itu ya, Anda lakukan ini, insya Allah bagaimana visi misi. Kemudian tidak kalah penting adalah masalah anak. Nanti kalau punya anak bagaimana? Ya. Rencananya kalau punya anak, bagaimana pola pendidikannya? Ya. Keagama kah? Ya. Nanti bagaimana kerjasama kah? Tim antara suami istri? Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah, dan tadi kalau yang ketiga sudah masuk masalah nafkah, ya, hak. Ya. Yang terakhir adalah tentang masalah bagaimana kalau terjadi perselisihan? Apa langkah akan diambil? Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. 5 hal ini insya Allah cukup. Bismillah. Selanjutnya pertanyaannya dari seorang ikhwan dari Kalimantan Tengah, wira swasta 32 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya nikah dengan seorang anak hasil zina dan saat akad nikah disuruh menyebutkan binti ayah biologisnya? Apakah sah atau tidak? Perlukah diulang lagi nikahnya? Bagaimana caranya? Sedangkan sekarang istri sedang hamil. Yang saya tahu, menikah dengan anak hasil zina sah, kita nikah sama dia, sah. Tapi walinya bukan ayah, bukan pemilik sperma, kecuali keadaannya adalah ayahnya itu memang sudah bertaubat, ya, dan menikah baik-baik dengan ibunya, maka di sini boleh ada penisbatan nama. Kalau tidak, maka anak zina itu penisbatan namanya kepada seseorang yang tidak ada, tapi nama saja. Saya pernah gini, pengalaman saya saja. Saya pernah lewat dengan seseorang di salah satu jalan di Mekah. Kemudian kami lewat di sebuah bangunan itu bagus sekali, bangunan itu building besar, gitu kan, rapi sekali gitu. Dan itu ternyata kelihatan memang bangunan pemerintah gitu. Terus dia bilang sama saya, Khalid, kamu tahu ini? Karena saya kebetulan kenalan sama supir itu kan yang bawa mobil, kami sewa mobil ini. Saya bilang saya nggak tahu. Lembaga apa ini? Dia bilang ini khusus, ada kementerian di Saudi ini khusus mengurus ini, yaitu anak-anak yang tidak jelas statusnya, ya anak zina, ya anak dibuang di pinggir jalan, tidak jelas orang tuanya mana. Oleh pemerintah diambil, dimasukkan di sini. Ini asrama, buat laki-laki ada sendiri, buat perempuan ada sendiri. Terus kemudian mereka dididiklah di situ, dibesarkan, dipenuhi semua kebutuhannya, makan, pakaian oleh pemerintah, semua ditanggung. Sampai mereka sarjana pun, sampai mereka menikah. Kemudian dia bilang, dan mereka diberikan nama oleh pemerintah Saudi, dinisbatkan kepada penghambaan kepada Allah. Jadi misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, tapi figur ini nggak ada, kata dia begitu ya, figur ini nggak ada. Jadi misal anak ini perempuan, dikasih nama La Aisyah oleh pemerintah Saudi, resmi itu nama dia. Dikatakan La Aisyah binti Abdullah. Abdullah ini nggak ada sebenarnya, karena nggak jelas mana ayahnya, seperti itu. Termasuk anak zina. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Tetapi saya bilang tadi, ada pendapat Ibnu Taimiyah yang saya tahu, setahu saya, semoga saya tidak salah ya, itu yang mengatakan ada satu keadaan yang masih membolehkan penisbatan nama kepada pemilik sperma, yaitu pada saat pemilik sperma ini yang tadinya berzina, kemudian hamillah perempuan tersebut, lalu mereka menikah, dia dan pasangannya taubat nasuha, maka masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha, taubat membersihkan kesalahan-kesalahan yang lalu, maka boleh ada penisbatan anak ini kepada pemilik sperma tadi. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Yang kedua, bagaimana caranya minta maaf dengan teman yang pernah diajak atau mengajak maksiat, tapi temannya sudah meninggal dunia? Istighfar kepada Allah, kita sudah nggak ada solusi lagi. Mohon ampun supaya Anda dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pernah mengajak teman bermaksiat. Kalau dia masih hidup, ya Anda segera batalkan ajakan itu. Dulu saya pernah ajak kamu ke karaoke, ke diskotik, berzina, segala macam. Ternyata itu haram. Saya menyesal ya. Saya tarik semua ajakan saya, walaupun dulu pernah kita kerjakan. Artinya, setelah ini kalau kau kerjakan, itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya lagi. Seperti itulah. Allahu a'lam. Oleh tadi pertanyaan pertama itu, apakah pernikahannya harus diulang lagi?
Ini perlu saya tanyakan kembali. Afwan, ini pertanyaan kedua, ikhwah. Tolong nanti saya akan tanyakan insya Allah. Pertanyaan dari seorang ikhwan Kalimantan Tengah, wira swasta, umur 32 tahun ya. Kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan dari anak zina dan ternyata pada saat akad nikah disebutkan nama dia dengan penisbatan kepada ayah yang ayah biologisnya. Jadi ini hasil zina ya, seperti itulah. Selanjutnya seorang pegawai swasta dari Karawang umur 24 tahun bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, saat mau kurban tetapi satu kambing untuk satu keluarga, apakah boleh hukumnya? Boleh, kalau Anda tidak mampu, nggak masalah. Kalau Anda mampu, lebih baik masing-masing mau mengerjakan, itu kan ibadah, pendekatan diri kepada Allah SWT. Tapi setahu saya boleh. Selanjutnya dari seorang mahasiswi dari Jakarta umur 20 tahun, Ustaz, kakak anak kerja di bank dan setiap bulan Anda dapat uang bulanan dari kakak anak. Apa hukumnya, Ustaz? Menerima uang dari kakak anak yang kerja di bank konvensional tersebut, karena kan kerja di bank riba. Kakak anak sudah mencoba cari pekerjaan lain, tadi tidak diterima, jadinya masih bertahan di bank. Syukran, Ustaz. Kalau haram tetap haram, nggak bisa kita ubah gitu. Uang riba, uang zina, uang mencuri, uang menipu, satu semua, uang haram. Kita mau cari halalnya dari mana gitu? Walaupun pakai jas kerjanya, walaupun pakai baju rapi, walaupun punya jabatan tinggi, riba tetap haram. Bahkan satu-satunya dosa yang Allah SWT perintahkan untuk diperangi adalah pelaku riba. Jadi ini bukan hal yang ringan gitu. Saran saja Anda terima. Ya. Dia biar konsumsi sendiri, Anda carilah, berusaha ikhtiar untuk cari sumber pendapatan, jangan ambil dari kakak. Apalagi di sini kakak sudah tahu sebenarnya hukumnya. Kalau dari pertanyaan ini saya baca ya, cuma memang lagi cari pekerjaan di tempat lain dan memang tidak bisa teman-teman. Oh, saya selama belum dapat pekerjaan saya nggak mau tinggalkan pekerjaan haram saya. Masa ada yang mengatakan saya mau berhenti zina kalau sudah ada laki-laki yang mau nikahi saya? Kalau nggak ada yang nikahi gimana? Loh, kok Ustaz samakan riba sama zina? Bukan cuma itu, riba lebih berat dari zina malah. Karena kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Kan bagaimana? Ya. Jadi seperti itu kurang lebih contohnya. Harusnya keluar dari situ. Keluar, nanti Allah akan, Anda kalau coba berusaha merubah, bilang sama kakaknya, kalau kita sudah berusaha untuk berubah, Allah akan memudahkan itu. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, dan itu bekal ditelawakan oleh orang yang beriman sampai hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Tinggalkan dulu pelanggaran itu. Masa Anda mencuri? Enggak, nanti kalau sudah ada yang mau kasih saya pekerjaan, kalau saya berhenti mencuri, bagaimana caranya? Nggak mungkin kan gitu. Baik, selanjutnya umur 24 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Malang. Bagaimana cara menghapus perasaan sedih dan perasaan bersalah karena kehilangan anak yang masih berusia 9 bulan? Saya merasa bodoh tidak bisa menjaganya dengan baik. Mohon doanya Ustaz supaya kami diberi keturunan lagi. Itu bukan kesalahan ibu. Dia meninggal karena ajalnya datang. Gitu. Kecuali ibu yang membunuhnya, mungkin lah. Anak diambil pisau tusuk kan tidak mungkin itu kan. Saya tidak masuk akal kalau ada seorang ibu lakukan itu. Tapi kalau ibu cuma mungkin merasa bersalah saja, mungkin anak ini seharusnya diurus, itu waswas syaitan. Anak itu bukan punya ibu, itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibu punya andil dengan satu helai rambutnya dia? Kan tidak. Dia lahir laki-laki, perempuan, sempurna, cacat. Udah, kita cuma tinggal tahu kita status saja orang tua. Saya dan semua laki-laki cuma punya sperma, semua wanita dan istri saya juga cuma punya sel telur. Jadi kita cuma bisa melakukan hubungan biologis. Allah mau jadikan hamil, enggak. Allah lahirkan anak perempuan kan, anak laki-laki kan, matanya biru, matanya coklat, kita nggak punya pilihan. Saya punya pengalaman Bu ya. Pernah satu kali anak saya sakit, alhamdulillah Allah sudah sembuhkan. Masya Allah, semoga Allah jaga terus dalam kesehatan. Waktu dia sakit, saya kebetulan pulang dari pengajian, istri saya bilang, ini anak kok tadi ngomong, Umi, disebut namanya anak ini ya, saya nggak usah sebut nama anak saya, mau pergi dulu ya. Tiba-tiba istri saya ini pikirannya kemana-mana gitu. Kayaknya lagi sakit dan lagi dalam proses perawatan dokter gitu kan. Maka dia tiba-tiba sedih, dia merasa ini anak gimana kalau meninggal gitu kan. Oh, susah sekali menerimanya dan segala macam. Terus saya tanya, saya ajak berpikir. Saya bilang, saya mau tanya, apa andil kita di satu helai rambutnya anak ini? Di satu helai alisnya?
Kita nggak punya apa-apa di anak ini, bukan milik kita. Ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panggil, ya sudah. Itu satu sisi ya. Sisi yang lain, semua yang meninggal teman-teman sekalian tidak hilang. Nah ini garis bawahin. Semua yang meninggal dunia tidak hilang. Mereka hanya mendahului kita menuju ke alam barzah. Siapapun, bukan cuma anak ibu yang 9 bulan ini. Ibunya ibu, neneknya ibu, neneknya ibu, dan seterusnya ke atas. Mana mereka semua? Hilang begitu saja? Enggak. Mereka pindah ke alam barzah. Dan sebagai orang beriman, kita punya 6 rukun iman. Yang kelimanya apa? Nah, coba ibu di rumah yang bertanya ini, renungi. Yang kelima apa? Beriman kepada hari kiamat. Satu paket tuh, kematian, terus masuk kuburan alam barzah, terus hari kebangkitan, hari kiamat dihisab, lalu surga dan neraka. Itu satu paket. Semua orang akan begini. Dan di akhirat nanti, kita akan ketemu sebagaimana kita ketemu di dunia. Hanya saja, ini sering saya ingatkan di pengajian saya teman-teman sekalian, renungi baik-baik, kita harus tiketnya sama. Karena di akhirat sana, hanya ada surga atau neraka, nggak ada tempat yang lain. Dan pasti kita akan ketemu. Allah mengatakan dalam surah At-Tur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang beriman yang diikuti juga dengan keturunan mereka beriman, sama-sama tiketnya, gitu kan? Maka kami akan susulkan anak-anak mereka dengan mereka, dan kami tidak akan menyanyiakan sedikit pun dari amal-amal mereka. Jadi nggak ada yang hilang, kita akan ketemu. Bahkan berita gembiranya apa kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang meninggal bayi atau meninggal sangat tua. Ada yang meninggal baru 9 bulan begini, atau ada yang meninggal umur 100 tahun, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Nanti ibu ketemu sama anaknya 9 bulan ini, itu 33 tahun. Saya juga pernah mengalami seperti ibu. Berapa kali keguguran kami alami dalam rumah tangga kami. Alhamdulillah, kita sabar dan menerima itu. Ada yang sudah 4 bulan, ada yang belum 4 bulan keguguran, ada yang sudah lahir, meninggal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita terima sebagai, saya urus jenazahnya. Saya sendiri yang urus, saya kafan, waktu itu saya urus jenazahnya, dikafankan, kemudian saya yang gendong sendiri, saya masukkan ke liang lahat depan mata saya. Tapi saya tahu teori anak ini akan menjadi penolong bagi saya nanti di akhirat. Ya, ini nanti poin ketiganya ya. Poin kedua tadi dia tidak hilang ya. Jadi nanti ini anak akan masuk ke poin ketiga yang akan saya jelaskan, yaitu dia akan jadi penolong, karena Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat akan terdengar suara gemuruh di depan surga. Dan Allah bertanya kepada para malaikat, padahal dan Allah lebih tahu suara apa itu sebagai pencipta. Hanya Allah tanya malaikatnya. Ya. Mengatakan suara apa itu? Mereka mengatakan suara anak-anak muslim yang mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka di surga. Juga Nabi Muhammad SAW, ini penghiburan buat ibu ya, karena ibu di sini minta bagaimana menghilangkan kesedihan. Jadi selain nanti anak ini memang tidak hilang, dia akan dibagikan besar, dewasa 33 tahun, apalagi meninggal belum balik, berarti sudah dijamin masuk surga gitu kan. Adalah dia juga akan menjadi penolong ibu masuk surga. Pernah Nabi SAW keluar dari masjid, lalu meramas baju sahabat dengan sangat keras gitu kan. Nah pada saat diramas dengan sangat keras, sahabatnya kaget, lalu balik ke arah Nabi SAW. Saya mau tunggu informasi, ada apa ini, kok Nabi ramas baju saya begini? Lalu Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggaman manusia, demi Allah, seseorang di antara kalian kalau anaknya meninggal sebelum balik, maka dia akan pegang badan orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu ini, sampai Allah masukkan mereka semua ke dalam surga. Itu berita gembira, jadi ya. Saya dari seorang mahasiswi dari Cirebon umur 22 tahun. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda mau bertanya, apa hukumnya sholat berjamaah bila seorang perempuan mengimami perempuan lain? Apakah pada zaman Rasulullah SAW ada cerita demikian? Jazakumullahu khairan. Iya boleh, nggak ada masalah. Di zaman Nabi SAW, iya terjadi, gitu ya. Jadi nggak ada masalah, asal perempuan sama perempuan. Tapi selama ada laki-laki, maka laki-laki yang jadi imam. Dari Purwokerto, wirausaha, umur 32 tahun. Ustaz, apa ada dalil tentang kunut di witir setelah tarawih, setelah pertengahan Ramadan? Jazakallah khair.
Kalau kunut di witir bukan cuma di pertengahan Ramadan, memang setiap witir. Ya, itu hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW atau dinukil dari Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW menukil tentang doa kunut yang masyhur, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait sampai akhir. Itu di setiap witir. Ramadan atau di luar Ramadan. Selanjutnya dari ibu rumah tangga di Bekasi 29 tahun. Bismillah Ustaz, izin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa was-was dan rasa tidak percaya kepada pasangan saat bekerja, karena saya trauma dengan suami yang sering tidak menjaga sikap dengan teman kantor yang lawan jenis. Sudah berapa kali dan minta maaf berapa kali. Saya maafkan tapi saya juga was-was terus. Apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh berdoa agar suami saya segera diberi petunjuk untuk berbisnis sehingga tidak kerja lagi di kantor itu? Apakah kira-kira doa saya akan dikabulkan karena didasari rasa cemburu dan khawatir suami tidak menjaga pandangannya terhadap lawan jenis? Mohon jawabannya, jazakallah khair. Boleh. Saya langsung dulu poin jawab saja. Boleh ibu berdoa begitu. Silakan ibu berdoa agar suaminya dapat bisnis, agar boleh doakan agar suami ibu dapat hidayah, dijauhkan dari fitnah wanita. Silakan. Tidak ada masalah. Ya, Allahu a'lam. Dari seorang karyawan swasta, seorang akhwat umur 28 tahun di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi apabila suatu hajat kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sementara kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa pada setiap waktu mustajab dan memohon doa orang tua, namun apa yang diharapkan belum terwujud. Sebagai manusia saya merasa kecewa, namun saya sangat menyadari apabila ini adalah jalan terbaik dari Allah, namun sedikit sulit menerima. Bagaimana saya harus bersikap agar ikhlas? Jazakallahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta lebih tahu. Begini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang saya ingat ini perkataan beliau. Beliau mengatakan, ibarat orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya seperti anak yang minta pada ayahnya. Tentu tidak, atau orang tuanya. Tidak disamakan Allah dengan manusia, tapi Ibnu Qayyim memberikan gambaran, saya mengatakan ibarat orang yang minta sama Tuhannya seperti anak yang minta sama orang tuanya. Anda kalau punya anak minta sesuatu, misal dia minta agar diizinkan keluar dengan temannya, dan Anda sebagai orang tua tahu benar temannya ini buruk, berbahaya, kalau berteman sama ini bisa jadi rusak anak saya. Misal, pertanyaan sederhana, apakah ibu atau bapak akan mengizinkan anaknya bergaul sama temannya itu? Jawabannya tidak. Walaupun anak kita merengek-merengek, nggak mungkin kita kasih. Kenapa? Karena kita lebih tahu ternyata ini buruk. Orang kalau berdoa kepada Allah SWT, berarti dia sudah dekatkan diri kepada Allah. Apalagi di sini di waktu-waktu mustajab, gitu kan. Dan sudah ada jawaban sebenarnya di sini Anda sebutkan, mengatakan, dan saya sangat menyadari apabila ini adalah jalan terbaik dari Allah. Memang itulah dia. Cuman sempat diikuti dengan rasa kecewa-kecewa ini dari syaitan. Ya, bisa saja ibu dan ayah tadi mengatakan pada anaknya, sudah nak, jangan bergaul sama ini, tapi bergaullah sama ini. Selama kita insya Allah baik, maka yakin itu yang terbaik dari Allah SWT. Saya tidak tahu akhi yang bertanya ini pernah ikutin ceramah saya atau tidak, yang berjudul dahsyatnya doa. Jadi ada seorang dosen, doktor di Ummul Qura. Beliau pernah ceramah, di satu ceramahnya dia nyampaikan begini, dia bilang, saya punya teman dekat sekali, orangnya sangat soleh, orangnya tampan, orangnya kaya, luar biasa laki-laki ini, gitu. Kesolehannya saya sudah cukup, gitu. Dia melamar seorang wanita, dia rasa cocok, kemudian diiyakanlah, udah ditentukan tanggal segala macam, mahar. Subhanallah, beberapa hari setelah itu tiba-tiba perempuan, beberapa hari sebelum hari H pernikahan, tiba-tiba saja perempuan ini batalkan. Pokoknya dia bilang sama orang tuanya, saya nggak mau nikah sama orang ini. Pokoknya saya nggak mau nikah. Intinya itu, tidak mau tahu. Pokoknya saya tidak mau nikah sama laki-laki ini. Bayangkan aja, perkataan ini luar biasa. Afwan, sebelum saya lanjutkan, ikhwan, dicukupkan ya pertanyaannya ini. Jangan ditambah lagi, sudah banyak ini. Jadi akhirnya dia bilang, cobalah laki-laki ini melobi kepada orang tuanya. Orang tuanya tanya anak perempuan ini, pokoknya anak perempuan sudah tidak mau. Intinya batalkan pernikahan itu. Kata Dr. Muhammad ini, dia bilang, saya setiap kali ketemu teman saya, masuk di masjid ketemu doa antara azan dan iqamah. Kalau saya setiap kali ketemu, dia doanya dia tidak pernah lepas. Ya Allah, kembalikan wanita itu, saya suka sama dia, jadikan istri saya. Ngerengek-ngerengek. Kalau
Kita yang melihatnya, kita mengatakan ini pasti Allah ijabah udah. Tapi Dr. Muhammad bilang, uniknya, saya melihat Allah nggak mudahkan dia menikah dengan wanita itu. Bahkan wanita ini rupanya menunggu sampai hari H pernikahan, yang sudah ditentukan tanggal tertentu, lewat itu, ada laki-laki lain lamar diterima sama dia. Menikahlah perempuan tersebut. Kata Dr. Muhammad, saya justru tahu bagaimana sayangnya Allah kepada teman saya, ya. Bahkan lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya, ya. Itu adalah pada saat wanita itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang. Teman saya sudah berhenti berdoa. Sebulan setelah pernikahan wanita tersebut, ternyata wanita ini dideteksi punya kanker payudara di sebelah kanan. Wala'udzubillah. Dan ternyata tidak ada cara lain kecuali harus dipotong payudaranya. Jadi baru sebulan menikah, dipotong payudara kanan. Tentu ini sesuatu kekurangan yang luar biasa dalam pengantin baru gitu kan. Sebulan kemudian ternyata kanker sudah menyebar ke payudara sebelah kiri, harus dipotong yang kedua. Jadi tanpa payudara sekarang. Bulan ketiga, kata Dr. Muhammad, ini kisah nyata terjadi. Jadi ada urat saraf di bagian belakang, otak belakangnya perempuan ini, itu yang bermasalah sehingga kedua matanya buta. Dan bulan keempat meninggal wanita ini. Kata Dr. Muhammad, subhanallah, yang telah menyelamatkan teman saya dari wanita ini yang tadi dia mohon-mohon ngerengek-ngerengek gitu, ya. Kata Dr. Muhammad, andai saja dia jadi nikah sama wanita itu, maka dia hanya menghabiskan waktunya untuk mengurus wanita itu bolak-balik keluar rumah sakit. Belum lagi penderitaan dalam hatinya. Makanya lebih ringan bagi dia. Seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala juga menekankan dalam Al-Quran, bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Yang penting Anda sudah ikhtiar. Insya Allah ke depannya di waktu-waktu akan datang Anda pasti akan melihat itu ya, hasil daripada doa ini. Selanjutnya dari seorang pegawai lembaga negara di Jakarta, 28 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki pengalaman gagal dalam menuju pernikahan. Pada waktu itu calon istri saya memiliki perselisihan dengan tante saya. Yang menjadi permasalahan, calon istri saya melampiaskan kemarahannya dengan menggunakan kata-kata tidak pantas di sosial media. Kemudian diketahui oleh pihak keluarga saya, sehingga keluarga saya menjadi tidak suka dengan sifat calon istri saya tersebut. Akhirnya saya meninggalkan calon saya tersebut. Apakah tindakan saya sudah benar, Ustaz? Saya tidak bisa mengatakan Anda benar atau salah ya, tapi saya sarankan Anda istikharah saja. Semuanya istikharah. Sholat 2 rakaat, habis tutup ceramah kita ini, ya, selesai Anda wudu, Anda sholat 2 rakaat. Mohon kepada Allah SWT petunjuk. Sudah sholat 2 rakaat, setelah salam ketik di Google doa istikharah, baca. Sampai hati Anda tenang. Kalau dia baik, Allah akan kembalikan dan Allah akan memudahkan hati keluarga Anda terbuka menerimanya. Kalau dia buruk, pasti akan seperti sekarang keadaannya, tidak akan berlanjut. Allahu a'lam. Karena sebaik-baik memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma bisa ikhtiar manusia. Selanjutnya dari Cilengsi, Bogor, seorang akhwat 22 tahun tidak bekerja. Saya termasuk anak yang terdidik keras, dipukul, diomelin, dan dikata-katain oleh orang tua sendiri. Semakin anak besar, semakin anak sadar bahwa sifat anak mengikuti bagaimana mereka mendidik dalam kurung keras. Saya ingin sekali berbakti dengan orang tua, tapi ketika saya dikatain atau diomelin, entah datang dari mana, saya ingin sekali menjawab, dan hati saya hancur sekali. Saya ingin menjadi anak yang berbakti, tanpa dendam masa lalu. Tapi mereka selalu membawa itu sampai sekarang, bahkan menatap saya dengan penuh kebencian. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ini cobaan buat ukhti atau akhi ya, yang bertanya ini. Ini seorang akhwat ya. Cobaan buat enti. Sabar. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Salah satu ciri orang beriman adalah mereka membalas ya, kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau orang baik kita balas lebih baik, kalau orang buruk kita tetap baik, kita nggak ikut-ikutan. Jadi jangan orang gibah kita gibah juga, jangan orang fitnah kita juga fitnah dia. Dia dosa kita dosa kan gitu. Enggak, jangan balas keburukan dengan keburukan. Maka saran saya sekarang justru musta'in billah, dia minta tolong sama Allah SWT. Ya Allah, tolonglah hamba supaya bisa berbakti. Anggap semua perkataan yang diucapkan orang tua itu tidak pernah diucapin. Udah berlalu saja, tetap bakti. Ibu minta apa, iya, nanti dari akhlak Anda yang baik itu orang tua bisa sadar, insya Allah, bi'inillahi ta'ala. Dari seorang akhwat juga 42 tahun dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka mengikuti kajian Ustaz
walau lewat YouTube. Bagaimana cara kita mengetahui kalau ustadz yang kita lihat itu ustadz yang ahli sunnah? Termasuk juga buku atau tulisan di media. Saya takut kalau ternyata yang saya ikuti kayaknya ustadz dari aliran Syiah. Terima kasih ustadz. Yang saya tahu, Allahu a'lam, yang saya tahu, kalau memang ustadznya itu insya Allah berfaham ahli sunnah wal jamaah, dia akan datangkan dalilnya, apa yang dia ucapkan kan. Lakukan begini Bapak Ibu sekalian, ini Allah berfirman, ini Rasulullah SAW bersabda, dan umumnya itu dihubungkan dengan perkataan para sahabat atau penjelasan para sahabat atau salafus salih. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu bi'inillahi ta'ala Anda bisa bedakan insya Allah. Dan Anda tinggal ikuti buku-buku referensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki 15 tahun dari Bekasi, seorang pelajar. Saya kadang-kadang suka seperti keluar air, tapi nggak tahu air apa di kemaluan. Tapi pas diperiksa nggak basah, cuma rasanya doang. Itu najis nggak Ustaz? Jazakallah khair. Nggak, kalau tidak terlihat apa-apa tidak ada najis. Ya, tidak ada najis. Ini kemungkinan bisa juga pengaruh karena pada saat mabuk air kecil tidak disempurnakan ya. Jadi insya Allah tidak ada. Asal tidak ada terlihat apa-apa berarti tidak ada sesuatu. Kalau terlihat sesuatu baru kita bisa hukumi. Seorang ikhwari wira swasta 24 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau istri menyuruh kita nikah siri dikarenakan dia lagi hamil, disuruh hubungan biologis nggak mau sampai melahirkan. Saya nggak tahu pertanyaan apa. Maksudnya istri Anda tidak mau lagi biologis sampai melahirkan dan dia suruh Anda menikah lagi. Ya silahkan menikah lagi. Susahnya apa gitu? Banyak laki-laki susah dapat bukan ridho tapi ya, istrinya yang suruh menikah. Nah, nikah saja, gitu kan? Ini kalau ada ikhwah yang dengar ini pasti ikhwahnya mengatakan kalau saya langsung nikah. Dari seorang pengusaha dari Yogyakarta, umur 28 tahun, laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum memelihara jenggot bagi pria? Namun bagaimana bila orang tua keberatan dan menyuruh agar dicukur? Mana yang lebih diutamakan? Saya pengusaha tempat fitness. Sejauh ini terpisah ruang antara laki-laki dan perempuan, tapi masih menggunakan musik akapela yang liriknya baik. Karena permintaan hampir semua member. Saya pernah terapkan 1 minggu no musik, hampir semua member komplain dan saya rugi. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan. Pertama, kalau karena saya ditanya, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan jenggot wajib. Ya, karena hadis-hadis Nabi SAW itu menggunakan fi'lul amr, kata perintah. Peliharalah jenggot kalian, lebatkanlah jenggot kalian, peliharalah, dan seterusnya itu kan. Ini perintah, Allahu a'lam. Kalau Anda berpegang seperti yang saya pegangi, pendapat mengatakan wajib, berarti tidak harus di sini mencukur walaupun orang tua suruh. Kalau saya pribadi menjadi Anda, setiap orang tua saya misalnya tidak suka, saya kan juga pelihara jenggot, dan orang tua saya pun tidak melihatnya sebagai sebuah kewajiban. Tapi saya coba memberikan penjelasan dengan cara sikap ya. Jadi saya kalau ingin bermuamalah dengan orang tua saya menjaga sikap. Jadi misalnya saya tunjukkan apa yang terbaik sebagai anak, bagaimana saya berbakti. Akhirnya apa yang saya lakukan dan mereka tahu itu ternyata saya dekat dengan agama, mereka setuju saja. Seperti itulah arahnya ya. Kalau masalah tempat fitness di sini, Anda tetap menggunakan musik akapela, Allahu a'lam. Ini mungkin pertanyaan ketiga, tolong nanti disiapkan akhi. Saya akan tanyakan insyaallah dari seorang ikhwan di Jogja umur 28 tahun ya. Saya tidak bisa menjawabnya ini langsung sekarang, tapi coba kita tanyakan kepada para ulama insyaallah tentang masalah itu ya. Tapi untuk sementara, kalau Anda mau dengar saya, maka tidak usah peduli apakah konsumen komplain atau tidak. Saya merasa begini, kita hanya karena belum mencoba saja ya. Dari arti kata gini, kan biasanya orang itu putar musik slow ya, bukan berribut-ribut. Walaupun ada ribut kadang-kadang juga seperti diskotik dan lainnya. Tapi umumnya orang memutar slow karena membuat suasana menurut mereka lebih sejuk. Kenapa kalau kita ganti dengan ceramah yang bagus gitu kan, atau apalah ya yang sesuatu yang berbeda? Karena saya pribadi juga masih belum bisa untuk untuk memberikan jawaban masalah. Insya Allah coba nanti pekan depan besok saya akan jawab. Tapi untuk sementara kalau saya sih lebih baik jangan ke situ. Khawatirnya tetap terarah ke masalah musik yang tadi saya bilang saya berpegang pada pendapat yang tidak membolehkan. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, sudah jam 21
lewat 1 kurang lebih. Kita juga sampai sini insyaallah. Dan semoga apa yang teman-teman sudah dengar bisa bermanfaat, bisa diamalkan, dan semoga saja itu benar dari Allah SWT.